Kita kembali lagi di Pelita Podcast dengan aku, Sabrina Putri Amanda dari PKP Angkatan 2024. Nah, kali ini kita berada di teras hijau greenhouse. Oke teman-teman, jadi di sini kita sedang bersama dengan Mas Adit yang merupakan alumni agribisnis angkatan 2011. Nah, oke Mas Adit. Kenapa Mas Adit tuh termotivasi atau kayak ide awalnya tuh gimana kok mau untuk membudidayakan melon organik? Langsung jawab ya? Iya. Jadi kalau dijelaskan secara cerita panjang ya Mbak ya. Jadi awalnya memang pertama terjun di pertanian itu ya memang sudah cita-cita sih, agak unik memang dan agak berbeda dari yang lainnya. Jadi saya memang masuk di Fakultas Pertanian itu memang atas kehendak sendiri, padahal dari keluarga saya itu rata-rata guru, tapi saya memilih jalan yang berbeda. Jadi sebagai seorang petani, alhamdulillah dulu sebenarnya saya pertama masuk UNS itu bukan lewat jalur S1, tapi D3. Oh. Jadi pertama memang D3 agrobisnis minat hortikultura. Dari 2011 sampai 2013 dan memang di D3 itu kan kita 70% lebih ke praktek, lebih ke lapang. Jadi teorinya hanya sebagai istilahnya sebagai pendukung lah. Kita lebih banyak dilibatkan di praktek di kebun, di lahan pertanian dan sebagainya. Jadi secara mental dan secara skill itu kita terbentuk di situ. Oh ternyata di pertanian begini, ternyata menyenangkan dan seru seperti itu. Kemudian setelah lulus D3 ya ada keinginan dari orang tua untuk melanjutkan ke sarjana lah supaya ada titelnya atau sarjana atau sarjana pertanian seperti itu. Akhirnya kita lanjut juga, dulu masih ada program transfer. Jadi saya lanjut di situ sampai akhirnya lulus di sekitar tahun 2015. Jadi ceritanya memang ketika saya transfer itu, jadi saya dipanggil oleh Ibu Mei Trisundari, kalau masih ingat. Ibu Mei itu dulu penguji saya di tugas akhir. Nah beliau karena mungkin ya tertarik dengan dulu hasil tugas akhir dan beliau menunjuk saya sebagai asisten beliau di khusus praktikum lapang di Jumantono. Jadi saya sebagai asisten dosen di bidang ataupun di praktikum lapang untuk mahasiswa angkatan 2000-an bukan nggak salah ya, di Jumantono sekitar ada 2 tahun atau berapa gitu. Saya sudah kemudian kita coba tanam melon. Jadi pertama kali awalnya ada di pondok pesantren di sebelah sana itu sekitar 200 meter dari sini. Di sana ada greenhouse juga, ukurannya 2 kali lipat lebih besar dari ini. Oh berarti awalnya yang di sana? Awalnya dari sana. Bukan yang ini ya? Bukan yang ini ya. Awalnya dari sana dari tahun 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu dari sana. Terus kemudian dengan kapasitas 1000 tanaman kok saya masih merasa masih ada waktu luang gitu loh. Masih ada waktu luang. Terus kemudian di sini ada lahan kosong punya sendiri juga, akhirnya dibangunlah greenhouse dengan ukuran 200 meter persegi setelah 1 tahun dari sana. Jadi ini greenhouse yang kedua seperti itu. Iya. Awal-awalnya seperti itu. Awalnya kayak gitu, malah awalnya yang di pondok itu ya kayak ya udah bikin melon organik gitu di sana. Hidroponik istilahnya. Hidroponik. Malah yang di sana hidroponik. Enggak, ini juga maksudnya di hidroponik Mbak, karena untuk segi pupuk dan obat-obatan juga masih pakai kimia sintetis lah istilahnya, belum ke organik seperti itu. Oh iya. Siap. Terus untuk masnya dari awal panen sampai awal nanam sampai panen itu berapa lama yang dibutuhkan? Ya, jadi untuk dari awal tanam sampai panen itu tergantung juga Mbak, tergantung ya. Jadi yang pertama tergantung varietas itu ada beberapa varietas yang memang dia 60 hari itu sudah panen. 60 hari. 60 hari setelah tanam dia panen. Kemudian yang varietas seperti ini biasanya dia 70 hari setelah tanam baru panen. Jadi kalau dari biji itu disemai dulu 10 hari, kemudian dari 10 hari itu ditanam di sini, 70 hari kemudian baru panen. Jadi lamanya siklus dari biji sampai panen itu rata-rata di angka 80 hari. 80 hari. 80 hari untuk cuaca yang
dataran rendah menengah. Seperti itu. Kalau dataran tinggi dia nanti lebih lama lagi karena proses pemasakan buah itu lebih lama dikarenakan cahaya matahari di sana kan lebih singkat, lebih sedikit. Jadi untuk perkembangan buahnya, proses pemasakan, bahkan juga keukuran dan umur panennya itu juga berbeda. Lebih lama di sana, tapi hasilnya bisa lebih besar. Kalau yang di sini lebih cepat panennya. Kalau ini tuh varietas apa sih Mas? Kalau boleh tahu? Ya, kalau yang saya tanam di sini itu ada 3 varietas. Yang pertama ada sweetnet, yang kuning ini sweet lavender, sama yang hijau itu sweet honey. Oh, ada 3. Ya, ada 3. Dan ini saya milihnya teksturnya yang crunchy atau yang crispy. Oh, jadi bukan yang kayak empuk gitu Nah, ya? bukan. Jadi dulu awalnya pernah nanam yang jenis juicy atau yang empuk itu. Nah, tapi ternyata respon pasar itu dia tanggapannya suka yang lebih yang juicy itu gitu. sama dengan yang saya beli di pasar gitu. Oh, terus ini Mas, dalam satu greenhouse ini itu berapa kapasitas tanaman yang ideal untuk hasil yang optimal? Nah, jadi untuk masalah luas greenhouse dan juga kapasitas ya Mbak. Jadi kita dulu juga belajar dari pengalaman ya. Kalau kita nalurinya sebagai seorang manusia ya atau seorang petani itu pengennya ya lahannya sempit tapi hasilnya banyak atau besar. Nah, itu yang dulu saya terapkan di pertama kali di pondok pesantren dan bahkan juga pertama kali di sini. Jadi greenhouse seluas 200 meter itu jarak jalannya itu saya sempitkan, kemudian jarak tanamnya juga saya sempitkan, sehingga waktu itu satu greenhouse ukuran 200 itu bisa muat 650 tanaman. Dan hasilnya alhamdulillahnya banyak yang gagal. Iya, banyak yang gagal karena memang intensitas cahaya matahari itu ketika pohon sudah tinggi itu dia nggak bisa nembus sampai ke bawah. Terus akhirnya buah-buah yang di bawah ataupun tanaman-tanaman yang kelembapannya tinggi tidak bisa tertembus sinar matahari itu buahnya tidak maksimal. Jadi ada yang secara bentuknya dia tidak simetris, kemudian ada yang kecil, kemudian yang paling fatalnya lagi rasanya kurang manis. Seperti itu. Terus kita belajar akhirnya ketemu hitung-hitungannya. Jadi kalau ditanya biar gampangnya itu luas lahan itu dikali 2,6. Oh, luas lahan dikali 2,6. Iya, atau bisa digambarkan untuk 1 meter persegi itu bisa 2,6 tanaman. Jadi ini 200 meter persegi itu saya isi 520 tanaman. Jadi tinggal 200 dikali 2,6 nanti ketemunya 520 sampai 530. Seperti itu. Dan ini pun ternyata juga yang di pinggir-pinggir ini dia masih kena efek air hujan itu Mbak. Jadi memang meskipun di greenhouse itu tidak bisa menjamin 100% aman. Kalau bagus memang ya bisa bagus. Tapi kalau aman tetap memang harus ada treatment penanganan dari jamur dan lain sebagainya. Jadi daun melon itu kan dia sangat sensitif ya Mbak, sama kelembapan. Jadi kadang kena percikan air hujan itu saja dia bisa berjamur. Itu yang di pinggir-pinggir nanti bisa dilihat ada yang warnanya kecoklatan, kering itu dia efek dari karena seringnya dia terkena air hujan. Jadi memang untuk budidaya melon di musim hujan itu memang agak lumayan sulit juga, agak riskan juga. Ya meskipun masih bisa ditanam. Jadi kalau di open field atau di sawah itu kan kalau musim hujan nggak berani tanam kan, karena efek dari air hujan ataupun jamur itu luar biasa. Jadi kalau di greenhouse meskipun hujan masih bisa menanam meskipun dengan beberapa catatan ya, mungkin ada penurunan hasil, ada penurunan kualitas, dan mungkin secara jumlah juga menurun, tapi masih bisa menanam. Dan ya ini contoh dari penanaman musim hujan seperti itu. Dan insya Allah masih nanti bisa diicipin untuk rasanya, insya Allah masih bagus. Iya, siap. Halo Sobat Pelita, di sini kita sedang bersama pemilik teras hijau greenhouse, yaitu Mbak Fatko dan Mas Adit. Nah, mungkin bisa perkenalan Mbak dan Mas. Kenalin, nama aku Fatkun Rohmah.
Aku alumni dari mahasiswa program studi PKP tahun 2014. Kalau saya nama Aditya Rihartanto dari Agrobisnis Universitas 11 Maret angkatan 2011. Oke. Terus lanjut ke pertanyaan ya. Tadi melanjutkan yang sebelumnya itu kan udah apa Mas? Ada beberapa pengaruh dari budidaya melon itu kan kayak hujan, nah kayak gitu-gitu. Nah itu penanggulangan dari Mas Adi tuh gimana supaya melonnya mungkin tetap maksimal menjaga itu tuh gimana Mas? Ya, jadi itulah memang kita belajar dari pengalaman ya Mbak ya. Iya. Mungkin kemarin sempat terkena jamur itu kenapa? Jadi alasannya ada beberapa. Yang pertama faktor cuaca. Kemudian kalau cuaca kan memang kita tidak bisa mengatur ya atau mengolahnya, tapi untuk yang kedua ada faktor dari jarak tanam, kemudian jumlah populasi lah, itu yang bisa kita atasi ataupun kita bisa atur. Jadi untuk yang kedua ini memang dari segi jarak tanam kita perlebar, kemudian dari jumlah populasi kita kurangi, kemudian secara penanggulangan di penyemprotan ataupun pemberian obat itu juga kita lebih intensifkan lagi. Jadi mungkin dulu jadi memang di greenhouse itu memang lebih mudah daripada di sawah ya Mbak ya. Kalau mungkin di sawah itu bisa setiap 2 hari sekali itu disemprot, tapi kalau di greenhouse itu cukup 5 hari sekali atau bahkan seminggu sekali disemprot. Jadi mungkin dulu kita ada kesalahan di pemakaian obat-obatan yang cuma satu jenis. Jadi yang hari ini kita lebih variatifkan lagi. Jadi jamur dan hama penyakit itu tidak resisten seperti itu. Dan Berarti dikombinasi ya? dikombinasikan. Jadi alhamdulillah hari ini hasilnya meskipun jumlahnya tidak sebanyak yang kemarin, tapi secara kita belum nimbang juga ya, tapi kalau secara kasat mata insya Allah lebih bagus daripada yang kemarin. Jadi gitu. belum tentu dengan jumlah yang lebih sedikit tapi hasilnya menurun itu belum tentu. Kadang ketika kita sudah memenuhi dari kebutuhan tanaman itu sendiri, bisa jadi potensi dari tanaman atau buahnya itu bisa di titik maksimal. Kalau ini Mas, perbedaan yang paling mencolok dari melon biasa sama melon yang hidroponik ini tuh apa Mas? Jadi kalau untuk perbedaan ya sangat signifikan ya Mbak. Kalau melon yang dari sawah itu kan dia satu tanaman itu biasanya dibuahkan lebih dari satu. Iya. Bahkan bisa 2, maksimal yang pernah saya tahu 3-4 buah per pohon. Jadi kalau di sawah itu dia lebih mengejar tonasenya. Jadi semakin jumlahnya banyak, semakin bobotnya besar, maka harga jualnya otomatis semakin tinggi. Seperti itu. Jadi tidak peduli atau mengesampingkan manis, kemudian bentuk buah, penampakan buah itu nomor sekian. Yang penting bobotnya dulu ya. Meskipun kalau sudah dibandingkan dengan melon yang mungkin di sebelahnya itu ya tetap tengkulak milih yang lebih bagus lah ya. Nah, tapi kalau untuk melon hidroponik itu dia satu tanaman itu cuma ada satu buah. Jadi dari sekian puluh buah yang muncul ataupun dari sekian banyak bunga yang mekar itu cuma dipilih satu saja yang dibesarkan dari kecil sampai besar. Kemudian dari satu buah itu dia bisa menghasilkan buah yang otomatis bisa dikatakan sempurna. Jadi bentuknya simetris. Kemudian untuk yang jenis ada jaringnya itu juga jaringnya bisa full, bisa penuh. Kemudian yang terakhir ya dari rasanya memang berbeda. Kalau dari melon biasa itu mungkin ada tingkatan kemanisan itu di angka 9 Brix. Kalau yang di melon seperti ini bisa minimal 14 sampai 16 Brix. Hampir 2 kali lipatnya seperti itu. Jadi mindsetnya kalau melon greenhouse itu dia tidak hanya mengejar tonase. Jadi kita tetap mengejar berat, tapi itu bukan yang utama. Tapi kita lebih ke rasa, kemudian bentuk fisik, penampilan itu harus bagus. Apalagi kalau sudah masuk supermarket itu biasanya cuma melon-melon yang sempurna aja yang bisa masuk ke supermarket seperti itu. Jadi masuk kualifikasinya. Ya, masuk kualifikasi juga. Jadi memang kadang kita juga jual ke tengkulak juga, misalkan overproduksi dan dari tengkulak itu juga ada gradingnya A, B, C dan sekian. Ke tengkulak juga ada. Cuma ada perbedaan harga yang lumayan jauh. Kalau dari kita biasanya kita open farm di harga 30.000 per kilo.
per kilogram 30.000, satu buahnya bisa 1,3 sampai 1,8 kilo, bahkan ada yang bisa 2 kilo. Tapi kalau di Tengkulak harganya di kisaran 20.000 sampai 23.000, hampir selisih 30% lah. Oh iya, berarti mending yang itu ya Mas? Ya mending langsung ke konsumen langsung. Iya betul sih. Oke, kalau dari Mbak Fatul sendiri itu di mana teras hijau greenhouse ini berperan ngapain aja gitu? Kalau aku di sini pekerjaan utama saya kan sebagai ibu rumah tangga. Jadi suami punya project untuk membuat ini teras hijau greenhouse ini. Kebetulan karena saya juga basicnya juga sama nggih, pertanian juga, dan apalagi di prodi PKP. Jadi sepertinya saya relate gitu loh. Apa yang bisa saya lakukan di sini saya lakukan gitu. Kalau aku di sini selain membantu suami nggih untuk pekerjaan budidaya, saya juga lebih ke itu fokus pada media, pada apa branding, marketing sama ya itu pemasaran dan promosi. Seperti itu. Jadi mulai kita brandingnya itu kita memang melon premium nggih. Jadi kita selalu mengutamakan itu. Kita memfokuskan pada melon premium, gimana orang itu tidak bisa beli di sembarang tempat. Jadi jika ingin mencari melon premium ya ada di kami seperti itu. Gitu. Kita selalu apa? Ya kita share bagaimana prosesnya, bagaimana bentuk buah yang tidak ada di pasaran seperti itu. Terus kita juga konten terus bikin konten ya Mbak? Ya, kontennya itu TikTok, lebih Instagram. TikTok. Oh, platformnya itu TikTok, Iya, Instagram. memang rata-rata hari ini yang lagi ya meskipun kita agak jarang ya main TikTok ya, mungkin yang generasi lama. Tapi ini memang faktanya ibu-ibu, bapak-bapak bahkan itu ya rata-rata sekarang dari di situ, TikTok. betul. Dari situ. Jadi memang ya mau gimana lagi harus ya terjun ke sana juga. Dan memang untuk konten video dan lain sebagainya memang istri yang sering handle. Iya. Apalagi dengan adanya algoritma itu sangat membantu sekali ya untuk kita di industri pertanian ini, di sektor pertanian ini. Jadi kita itu sudah kayaknya untuk bertani secara konvensional itu sangat tertinggal gitu. Jadi kita harus tetap melek teknologi, informasi, apalagi sekarang sudah sangat mudah ya. Betul Mbak. Semuanya sudah bisa kita lakukan, bahkan untuk mendesain, untuk membuat narasi, konten itu kita bisa cari, tinggal kita lakukan saja. Kita maksimalkan skill kita gunakan teknologi ya untuk mengembangkan bisnis pertanian ini. Harus mengikuti juga ya Mbak, kayak konten-konten sekarang kayak gimana gitu. Iya, yang mungkin yang lagi viral yang pelanggan, calon-calon pelanggan itu suka kayak betul. gitu. Oh iya. Tapi pernah nggak kayak ada yang nge-DM atau ngechat kayak ini dari luar kota, kayak mau jauh-jauh buat kesini buat metik langsung gitu, pernah ada? Kalau dari luar kota mungkin ada ya. Malahan kemarin itu kita ada yang DM dari Itali. Ah sumpah? Ya dari Malaysia, dari Itali itu. Oh iya Mbak. Kalau untuk membelinya sih enggak sih Mbak, tapi lebih tanya-tanya. Belajar gitu. Oh tanya-tanya, maksudnya caranya gimana, terus pupuknya apa. Soalnya itu banyak sekali DM itu dari Malaysia aja, dari Arab aja. Itu nggak tahu ya, mungkin nyasar atau gimana juga kita kurang tahu. Ya itu mungkin cara kerja algoritma seperti itu ya. Kemarin terakhir dari Itali itu juga lumayan membingungkan. Sebenarnya kita tuh cukup kaget juga karena kan ya kita biasanya ya memang kita edukasi proses budidaya melon untuk ya orang-orang pemula, orang-orang yang berminat di sektor seperti ini. Tapi untuk yang tanya dari Arab Saudi sampai Italia itu ya kita juga bingung ya. Kita kan kita mungkin di kota lain atau daerah lain di luar pulau lah, kita kan punya karakteristik wilayah yang berbeda-beda, apalagi di luar negeri ya. Jadi ya lebih ke lucu sih, pengalaman lucu itu. Tapi akhirnya itu udah tersampaikan dengan baik gitu. Terjawab. Iya, jadi keresahannya. Ada pesan masuk, tanya ya sebisa mungkin kita jawab juga. Tapi berarti lebih ke tanya cara budidayanya gimana gitu. Mereka kepo gitu ya. Lebih ke teknis budidaya. Pupuknya apa, terus kok bisa begitu gimana seperti itu. Oh, keren banget sih. Tapi itu mau ada niatan ke sini untuk ngelihat langsung dan belajar atau apa panen melon sendirilah seperti itu.
Berarti pada kesini gitu ya Mbak? Iya, kita atur jadwalnya, nanti pelanggan juga maksudnya sesuaikan dengan tanggal itu kita panen. Keren. Jadi memang karena ini kapasitasnya kan juga cuma sedikit ya Mbak, hitungannya cuma ada 500-an buah lah. Kalau kemarin yang pertama itu 2 hari dia habis, cuma 2 hari habis. Iya. Kita Itu buka rombongan gitu atau? Ya, dari berbagai kadang kita juga heran sih, kemarin juga untuk apa pemasaran ataupun iklan juga nggak terlalu viral-viral banget, cuma mungkin dari mulut ke mulut juga, ada yang dari pegawai-pegawai di sekitar sini, ada guru-guru yang di sekolah-sekolah sekitar sini. dari story ke story sih. Dari story ke story. Jadi yang kesini atau dapat pamflet kita itu mereka bikin story dan orang-orang yang lain tuh tahu dari story orang lain lagi kan. Oh, berarti jadi ketuk tular gitu Iya, ya? yes. Oh iya. Terus untuk ini Mas, apa indikator dari tanaman melon tuh yang kayak menandakan dia stres atau kayak kurang nutrisi kayak gitu? Ada nggak? Ya itu ada Mbak, jadi yang pasti tanda-tanda itu hanya bisa dilihat oleh orang yang memang biasanya dia sudah ngerti, sudah tahu dan sudah paham. Jadi kita yang sudah beberapa kali budidaya tentu bisa membedakan. Misalkan umur seminggu itu tingginya segini, jumlah daunnya segini, kemudian ketika masuk 25 hari ketika keluar bunga itu nanti kapan bunganya mekar, terus kapan polinasi itu kita sudah ngerti. Jadi biasanya kalau yang tidak sehat ya nanti ada daunnya tidak hijau, ada warna kekuningan, atau ada indikasi dia kerdil, itu otomatis mungkin bisa dari penyakit, dari hama, atau mungkin yang terakhir bisa dari kekurangan nutrisi, atau kadang kan juga dari selang-selang itu juga kadang tersumbat, jadi alirannya tidak lancar seperti itu. Dan itu harus cepat-cepat kita atasi kalau sering melihat. Jadi memang ini bisa dibilang ya untuk penyiraman otomatis, tapi tetap setiap hari kita keliling juga ngontrol satu persatu. Ada problem kah atau memang sudah bagus? Jadi tidak bisa langsung dilepaskan begitu saja. Baru terus diberikan treatment gitu ya Mbak? Baru diberikan treatment. Selain kita sudah punya SOP juga yang tinggal mengikuti jadwal aja. Jadi hari sekian nanti apa, hari sekian apa, kapan apa, seperti itu. Oke, sebelum ditutup, mungkin dari Mbak Fatko atau Mas Adit ada kata-kata atau pesan nih buat mahasiswa pertanian atau untuk masyarakat mungkin pesan-pesan terkait apa gitu, mungkin ada yang ingin disampaikan dulu ya. Jadi dari aku sebagai alumni atau orang yang memiliki basic di pendidikan pertanian ya, itu ingin mengajak teman-teman semua. Jadi di sini di negara kita itu kita memiliki sumber daya alam yang sangat luas, kita memiliki sumber daya manusia yang sangat banyak. Jadi semua manusia 300 juta orang di Indonesia itu butuh makan, butuh bahan pangan, butuh sayuran, butuh buah-buahan. Jadi kalau kita sebagai mahasiswa pertanian tidak turun langsung, tidak melakukan usaha tani, terus kita akan makan dari apa? Kita tidak bisa makan dari mungkin teknologi kita makan, kita tidak bisa. Kita tetap butuh hasil-hasil pertanian seperti itu. Jadi ayo kita sama-sama jaga lahan kita yang untuk kita sendiri, untuk kita olah sendiri, untuk kita hasilkan dan nikmati sendiri. Itu kita sebagai mahasiswa itu memiliki apa ya, beban moral untuk berkontribusi lah untuk di sektor pertanian. Seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin ada tambahan? Kalau saya lebih ke ini Mbak, jadi mungkin dari teman-teman saya satu angkatan ataupun juga kenalan-kenalan saya satu angkatan itu yang alumni mahasiswa pertanian dan dia berkecimpung di dunia pertanian yang itu sangat sedikit. Jadi rata-rata setelah lulus itu ya mungkin juga dengan teman-teman ini juga rata-rata mereka bekerja di luar sektor pertanian. Jadi muncul saya harapkan nanti setelah lulus juga tetap berada di jalan yang benar, yaitu tetap melanjutkan di pertanian ya. Siap. Mengembangkan saya boleh, tapi setelah pertanian yang menjadi tanggung jawab kita selesaikan. Siap. Dan tambahin ya Mbak. Iya nggak apa-apa Mbak. Jadi pertanian zaman sekarang itu nggak seperti zaman dulu ya. Betul. Jadi dulu itu
bapak saya petani, terus saya juga petani seperti itu. Jadi warisan lahan. Kalau zaman sekarang itu pertanian itu harus menggabungkan skill, terus teknologi, inovasi, dan semua itu harus digabung gitu loh. Jadi kita tidak bisa melakukan pertanian seperti zaman dulu. Dan betul. orang-orang yang bisa seperti itu kan kita yang memiliki basicnya, kita ilmunya ya itu ilmunya, dan kita yang ya minimal kita mampulah seperti itu. siap. Terima kasih Mbak Fatkul sama Mas Adit. Terima kasih sekali sudah mau memberikan ini ilmu buat kita ya teman-teman tentang melon hidroponik dan tentang dunia pertanian. Oke, sekian dari aku selaku moderator. Sampai jumpa di next episode Pelita Podcast. Dadah.